Masih semangat? Udah pada makan siang? Udah pada nge-mall? Oke, nah teman-teman semua, hari ini adalah hari terakhir dari Livin Fest by Mandiri di Main Atrium. Boleh saya minta tepuk tangannya dong untuk Livin by Mandiri. Dan di hari pertama Livin Fest kemarin kita sudah resmikan bersama Livin by Mandiri yang sekarang sudah menjadi super app, super lengkap. Jadi teman-teman udah lihat ya sama-sama gimana Bunda Korla aja menggunakan Livin dengan sangat mudahnya dan semua sudah tersedia fiturnya untuk mendukung lifestyle kaum urban. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dalam Livin Talk sama seperti kemarin. Kalau kemarin ada narasumbernya Christian Sugiono, Ersa Mayori, Vidi Aldiano, Feby Rastanti dan juga Reval Hadi. Sore ini kita juga kehadiran narasumber yang kece banget pastinya dan idola semuanya. Tapi sebelumnya aku pengen ajak dulu teman-teman pengunjung Grand Indonesia untuk merapat ke sini di lantai bawah ground 1, 2, 3. Yuk mampir yuk semuanya ke Livin Fest karena hari ini adalah hari terakhir. Dan teman-teman kalian semua bisa mendapatkan voucher hingga Rp50.000. Caranya gampang banget ya, nggak pakai diundi-undi, tinggal datang aja ke Livin Fest. Datengin boothnya satu-satu, kumpulin stempelnya dan di booth terakhir, ini cuma ada 4 booth ya by the way. Di booth terakhir kalian akan dikasih voucher Rp50.000 MAP atau voucher chat time senilai Rp20.000. Langsung deh bisa dipakai belanja di Grand Indonesia. Dicoba ya teman-teman ya, siapa tahu ada yang mau beli minuman atau ada yang lagi mau belanja. Lumayan loh, diskon Rp50.000 atau bisa beli minuman gratis Rp20.000 gitu kan. Atau kalau teman-teman masih ada yang pada belanja atau lagi pada makan, gak apa-apa ya sok silahkan. Tapi jangan lupa ya transaksinya pakai debit Mandiri, kartu kredit Mandiri atau Kris Livin. Karena untuk teman-teman nasabah Mandiri ini minimal Rp1 juta belanja bisa dapat voucher Rp100.000 loh di merchantnya Bank Mandiri di Grand Indonesia. Dan kalau pakai kredit card Mandiri bisa dapat voucher Rp100.000 juga yang bisa ditukerin di booth Sukap. Nah kalau teman-teman udah familiar nih dengan Livin, mungkin banyak juga yang belum familiar dengan Livin Points ya teman-teman. Kalau kalian sering pakai Livin, itu kalian akan dapetin poin yang kalau diakumulasi itu bisa ditukar macam-macam. Mulai dari tiket pesawat sampai diskon di merchant-merchant Bank Mandiri. Kalau di Grand Indonesia sini bisa ditukerin sama chat time atau MAP. Jadi cek poinnya di aplikasi Livin masing-masing udah ada berapa. Pastikan untuk urusan finansial sampai lifestyle yang lengkap dalam satu app ya pasti Livin by Mandiri, super apps, super lengkap. Buat teman-teman nih mungkin yang belum punya Livin Mandiri, cus download dan juga buka di Livin by Mandiri. Caranya gampang banget untuk buka rekening ya. Tinggal search Livin by Mandiri yang berlogo kuning di App Store atau di Play Store. Langsung di-download dan teman-teman akan diarahkan untuk buka rekening. Untuk yang belum punya Livin. Ini gampang banget juga, nggak sampai 5 menit, cuman isi data diri dan modal selfie aja. Bisa langsung punya tabungan di Livin by Mandiri. Atau nih kalau teman-teman bingung bisa juga minta tolong ke teman-teman di booth yang ada di Livin Fest. Bisa dibantu untuk membuka rekening. Jangan lupa ya, yang belum punya Livin, download sekarang. Karena nanti di akhir talk show khusus yang punya Livin nih bisa selfie bareng. Narasumber kita di hari ini Deva Mahendra dan Mika Tambayong. Dan di sini yang lagi nge-mall, yang lagi healing bareng. Pastinya besok nih udah hari Senin lagi, udah memasuki hari bekerja lagi. Pasti pernah ya ngerasa burnout di dunia pekerjaan. Kadang tuh gak ada lagi queue time sama keluarga atau sama pasangan gitu ya. Makanya hari ini kita akan bahas bareng topik yang pasti relate banget sama teman-teman semua. Yaitu adalah life, love and livelihood. Rahasia mengatur keseimbangan karir dan kehidupan pribadi yang ideal. Intinya about work-life balance lah ya, gimana cara ngaturnya. Penting juga loh kita punya kehidupan yang seimbang karena kalau enggak dampaknya enggak cuma di kesehatan fisik, emosional dan mental tapi juga dampak panjangnya ke produktivitas dan kenaikan karir di pekerjaan.
Nah, Mandiri juga punya solusinya untuk bisa mencapai work-life balance, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Livin by Mandiri yang udah super apps, super lengkap. Tapi kayaknya lebih seru kalau kita ngobrol langsung dengan expertnya. Jadi langsung saja kita undang narasumber pertama kita, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Ibu Alexandra Askandar. Welcome Ibu Sandra, cantik sekali pada siang hari ini. Dan seperti janji saya, let's welcome pasangan selebriti muda Indonesia, Deva Mahendra dan Mika Tambayong. Nah ini dia, the happy couple. Kasih tepuk tangan dong semuanya. Oke. Nah aduh jadi makin rame ya. Siang-siang di Grand Indonesia pada ngerubung semua loh dari lantai bawah sampai lantai atas. Apa kabar nih Mbak Mika, Mas Deva, Bu Sandra? Baik. Baik, kabar baik. Gimana yang di sini? Baik kabarnya ya? Ya semoga kita semua dalam kondisi terbaik dan pastinya ini seru banget, ramai banget ya. Kayaknya kalau yang nanya Mas Deva nggak mungkin jawab nggak baik sih. Pasti baik ya teman-teman ya. Siapa ini yang fansnya Deva Mahendra? Fansnya Mika Tambayong. Banyakan cewek nih hari ini Mbak Mika. Tadi fansnya Deva nanya apa? semua kayaknya. Fansnya Mika Tambayong kan? Fans Mika Tambayong. Oh gitu ya. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Oh. Apa-apa, itu sisi-sisi romantis itu memang harus dipertahankan dalam pernikahan pastinya ya. Nah ngomong-ngomong pernikahan, belakangan lagi sibuk apa aja Mbak Mika, Mas Deva? Mbak Mika dulu deh. Oke. Ladies first. Sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Yang di atas juga halo semua. Semoga sehat dan dalam kondisi terbaik hari ini. Aku lihat banyak yang sama keluarga, ada yang mungkin datang sama teman-teman, sahabat semua. Hari ini kita bakal ngobrol seru-seruan pokoknya. Kalau aku sendiri sekarang masih tetap bekerja sebagai penyanyi, aktris. Sekarang aku juga tenaga ahli di Kemenpora, jadi lumayan banyak yang harus dijuggle dan sudah menjadi istri juga sekarang, jadi role-nya semakin banyak gitu. Jadi lebih banyak lagi yang harus dijuggle ya, karena kayaknya kalau jadi istri itu pressure-nya udah beda loh dibandingkan dengan kerja. Betul, betul sekali. Halo Mas Deva, gimana nih? How's marriage life so far sebagai newlyweds? So far amazing. Tidak pernah terbayangkan bahwa dalam hidup saya akan begitu bergantung kepada seseorang gitu ya. Mengingat selama ini saya menilai diri saya adalah sosok yang mandiri, apa-apa serba sendiri gitu. Ternyata begitu ada istri, apa-apa istri. Nah itu yang membuat jadi tambah role lagi ya, karena justru harus tapi kebalikannya, istri saya ini sejak kita pasca kita menikah, dia tuh kesibukannya jadi ekstra sibuk. Saya justru kebalikan, saya ingin menikmati fase-fase ini dengan justru kesibukannya malah di-tone down, dikurangi gitu. Supaya lebih bisa hadir lah di setiap momen-momen yang memang butuh saya untuk support istri saya yang sibuk gitu. Luar biasa, tapi itu namanya pintu rezeki semakin terbuka loh setelah menikah itu ya. Amin. Karena pasti banyak juga yang ngalamin ya, termasuk aku juga kayaknya setelah menikah tuh walaupun jadi ada tanggung jawab lebih, tapi rezekinya semakin terbuka juga. Yes. Dan pasti lebih peace of mind juga ya, apalagi Betul. ada saling support gitu sekarang kan. Nah mungkin kalau ngobrol sama Mbak Mika dan Mas Deva ini yang masih mungkin seumur jagung ya pernikahannya newlyweds gitu kan. Sekarang aku mau tanya ke Ibu Sandra yang cantik ini. Ini teman-teman adalah Wakil Direktur Utama Bank Mandiri ya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk The Woman in Power. Keren banget. Aku jujur amazed banget loh Bu, waktu tahu profil wakil direkturnya Bank Mandiri itu adalah seorang wanita cantik yang menjadi role model juga. Dan kalau ngomongin work-life balance kayaknya bisa jadi panutan juga ya untuk perempuan-perempuan lain karena Bu Sandra ini cantik, sukses di karir dan kemarin aku sempat ngintip juga di sosmednya Bu Sandra, nggak apa-apa ya Bu ya. Kebetulan anaknya juga baru wisuda di Purdue University Amerika ya Bu ya.
Artinya sukses nih sebagai seorang ibu dan juga wanita karir. Kita kasih tepuk tangan lagi dong. Siapa yang mau kayak Bu Sandra, ibu-ibu di sini? Amin. Nah, apa sih Bu Sandra rahasianya untuk menjaga work-life balance? Bisa sebagai ibu yang amazing, sebagai wanita karir yang hebat. Gimana tuh? Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mau say hello dulu buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini sampai lantai yang di atas ya. Selamat sore teman-teman semua. Kita mau ngobrol yang santai-santai aja ya. Sore ini pertanyaannya berat banget soalnya. Tapi jawabnya yang Tapi ini ya. pasti banyak banget yang pengen denger Bu. Apa nih tipsnya? Iya, jadi saya ini memang dari awal selesai kuliah gitu ya, saya langsung berkarir. Memang nggak langsung di Bank Mandiri, sudah beberapa institusi sebelumnya hingga akhirnya landingnya di Bank Mandiri sampai hari ini. Dan nggak sadar gitu ya, waktu berjalan terus ternyata saya di Bank Mandiri ini udah tahun ke-23. Wow, 23 tahun berkarir di Bank Mandiri. Dari Mbak Mika umur berapa tuh berarti? Aku sekarang baru 29, jadi dari aku umur 6 tahun ya. Luar biasa. Jangan dibuka dong rahasianya nih, usianya berapa semakin kelihatan nih kita gapnya. Nah, dan tadi udah sedikit dibocorin, jadi saya punya 2 anak, dua-duanya udah remaja ya, udah remaja menjelang dewasa karena yang satu baru aja lulus kuliah. Dan memang kalau ditanya gimana sih kita membagi waktu, itu bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang susah juga. Karena ternyata bisa kok dijalanin gitu ya. Pastilah banyak tuntutan dari pekerjaan utama dan di luar pekerjaan utama. Kebetulan saya juga masih dapat amanah untuk ekstrakurikuler lainnya juga, Desan. Jadi hal inilah yang memang harus bisa kita manage sebaik-baiknya. Yang pertama yang saya lakukan adalah mencoba mengatur waktu kita gitu ya. Kan di tengah kesibukan kita pengen ngerjain, rasanya semua tuh pengen dilakukan. Rasanya gitu kan. 24 jam sehari nggak cukup ya Bu? Betul banget gitu. Nah, jadi saya coba mengalokasikan waktu yang sesuai untuk, udah pasti untuk professional life. Tapi kita juga sebagai working mom gitu ya, nggak mau dong meninggalkan keluarga. Jadi kita juga tetap harus punya alokasi buat waktu buat keluarga. Tapi again, sebagai individu kita tuh juga perlu loh waktu buat diri kita sendiri. Betul. Jadi kalau misalkan lah teman-teman nih, khususnya buat teman-teman yang muda-muda, rasanya kalau mau mencapai sesuatu gitu ya, kayaknya saya harus kerja extra effort, semua extra work. Kayak kalau di tempat pekerjaan, mungkin yang bisa punya karir bagus itu yang stay di kantor sampai malam atau mungkin pagi gitu ya. Sebenarnya nggak harus seperti itu juga. Kenapa? Kita memang harus jaga yang namanya work-life balance. Dan hal inilah yang memang saya lakukan dengan komitmen gitu ya. Saya atur waktu, tapi again, kita boleh nih mengatur waktu. Seminggu ke depan mau ngapain aja sih? Nggak bisa juga seperti itu. Pasti ada aja interupsinya. Tiba-tiba ada dadakan meeting dengan regulator, atau undangan nanti ulang tahun perusahaan di mana gitu ya, yang mungkin belum terjadwal sebelumnya. Nah, hal inilah yang saya harus mulai berani gitu ya, bukan hanya mulai, sudah saya lakukan untuk juga mengatakan tidak ke hal-hal yang memang mungkin tidak sesuai dengan tujuan atau komitmen dan nilai kita. Jadi kita tetap di tengah kesibukan kita, banyaknya permintaan, waktu untuk meeting, untuk ketemu orang dan sebagainya, kita juga harus punya keberanian untuk mengatakan, oh yang ini tidak atau mungkin tunda dulu. Gitu. Luar biasa. Jadi intinya gimana kita nge-manage ya Bu ya waktu yang kita punya itu, dan memang harus strict nih. Siapa di sini yang pantang pulang sebelum tipes? Waduh, banyak nih biasanya kan, kadang-kadang aduh tanggung, kerjain aja dulu sampai malam, tiba-tiba udah jam 12 malam, baru ingat kalau besok jam 5 pagi udah harus ngejar kereta.
Banyak ya yang kayak gitu ya. Jadi teman-teman tipsnya yang udah jadi wakil direktur utama aja itu ya tipsnya ya. Walaupun kerja tapi kita harus pikirin juga work life balance dan prioritas juga harus diatur. Karena nggak cuman karir doang yang membutuhkan kita ya. Apalagi kalau seperti Bu Sandra, seorang ibu itu pasti juga ada peran-peran lain di mana kita harus ekstra juga di situ. Kalau Mas Deva sendiri ngatur waktu gimana sih misahinnya antara kerjaan dan keluarga? Tapi saya setuju banget ya sama Bu Sandra bahwa memang dalam hidup itu kita tidak bisa menyenangkan semua orang, kita tidak bisa memberikan waktu kepada semua pihak. Jadi memang skala prioritas tuh perlu banget kita bentuk, kita susun, kita tulis bahkan gitu. Karena kadang-kadang ketika kita sudah menjalani hari-hari yang cukup sibuk, kita udah nggak stay on plan, tapi kita pakai hati aja gitu. Kadang-kadang suka nggak enak kalau nolak. Misalnya mau ada janjian atau meeting yang sebenarnya di luar dari plan kita di hari itu gitu. Jadi memang berani bilang tidak itu perlu banget. Itu yang pada akhirnya juga bisa bikin kita kontrol waktu kita, ngukur waktu kita, dan pada akhirnya kita bisa dapat itu work life balance-nya bisa dapat karena porsi yang sudah kita tentukan di awal bisa kita jalani gitu. Nah kalau saya sendiri sama Mika yang bisa kita lakukan sekarang adalah yaitu dia tadi sebisa mungkin ketika salah satu dari kami sedang dalam heavy project gitu, project yang mungkin akan makan waktu cukup panjang. Nah itu salah satunya tidak menjalani heavy project yang sama. Jadi maksudnya supaya kehadiran satu sama lain tuh masih bisa kita dapatkan gitu. Karena biasanya kalau syuting film, mulai dari pre-production, kemudian juga syutingnya, terus post-production itu bisa berbulan-bulan. Syukur-syukur kalau syutingnya lagi di Jakarta semua gitu. Kalau di Jakarta kita bisa pulang Bu, tapi kalau syutingnya misalnya di luar kota akan lama nggak ketemu. Nah itu makanya kita bersepakat dari awal ketika misalnya saya akan menjalani sebuah heavy project yang mungkin itu akan menyita waktu cukup panjang dan kebanyakan akan di luar kota, Mika tidak akan ngambil heavy project juga gitu. Begitupun sebaliknya. Itu sih cara yang kita lakukan karena saya rasa setiap pasangan pada akhirnya akan ketemu dengan siasat mereka masing-masing. Dan itu akan disesuaikan juga dengan jam kerja masing-masing pasangan, kemudian juga pokoknya behavior kita itulah yang pada akhirnya membuat kita berdua menemukan solusi kita gitu. Gitu sih kurang lebih. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk couple tipsnya ya, relationship advice yang luar biasa nih bisa dicatat untuk teman-teman semua. Jadi gantian ya berarti kalau dalam dunia entertainment itu kalau Mas Deva lagi ambil heavy project, Mbak Mika yang ngalah dan juga sebaliknya ya dicari komprominya di mana. But thanks to Livin by Mandiri, akhirnya kita berdua ada di acara sekarang. Oh, tepuk tangan dong buat Livin by Mandiri. Ini kayaknya jadi acara momen-momen pertama kayak kita gini loh. ya? Setelah merit, acara ya? pertama kita menjadi narasumber berdua. Jadi terima Wow. kasih Iya. Livin by Mandiri. Semoga kedepannya makin banyak lagi nih paketan-paketan Yes, couple. Jadi bisa sekaligus Q time. Bener, ya. itu bener banget. Ini sekaligus Q time kita jadinya. Sekaligus Q time. Nah ngomong-ngomong Q time nih, kalau kalian itu Q time atau ngedate itu biasanya ngapain sih? Kita biasanya karena kita punya kesibukan masing-masing ya gitu. Jadi kita jarang bisa literally 24 hours at home together gitu. Sangat-sangat jarang gitu. Jadi kita even di rumah cuman nonton gitu atau melakukan hal masing-masing di rumah aja tuh udah kita anggap Q time sih sebenarnya. Itu sesimpel itu udah refreshing and recharging gitu. Karena kita setiap hari kan harus bertemu dengan banyak sekali orang. Kita kadang-kadang harus acting menjadi orang lain gitu. Jadi ketika kita pulang ke rumah itu udah menjadi quality time sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita lagi ada spare time, biasanya di hari Minggu kita minta sama manajer masing-masing untuk kosongin dulu jadwal supaya bisa pergi mungkin nonton atau ngopi gitu. Jadi hal-hal simpel aja udah membuat kita happy sih sebenarnya. Nah itu dia, kadang-kadang momen-momen yang simple seperti itu memang harus dicari ya. Kalau nggak ada emang harus dibikin momennya. Karena kalau sama-sama sibuk kan pasti ujung-ujungnya ya udah nggak ketemu aja gitu. Harus make time. Harus make time, bener. Dan kalau saya sama Mika itu kita punya satu kebiasaan dan satu prinsip yang akhirnya kita bagi dan itu menjadi
Jadi value juga yang kita pegang bahwa kadang-kadang di dunia yang terlalu sibuk, serba berlomba dan serba mengejar sesuatu, kita harus paham juga sama konsep the art of doing nothing. Jadi kadang-kadang kita berdua tuh meluangkan waktu untuk nggak ngapa-ngapain sama sekali. Jadi Semedia aja bareng-bareng gitu ya. nggak ngapa-ngapain, kadang-kadang cuman di rumah sekedar ngeliat taman. Gitu aja, the art of doing nothing. Karena sesaat, ya bahkan kereta yang tiap hari dipacu pun juga butuh istirahat kan. Sama, kurang lebih the art of doing nothing ini bisa bikin kita bukan hanya pikiran yang pada akhirnya kita bisa kasih jeda, tapi juga tubuh bisa masuk ke fase relaxing yang akhirnya bikin kita siap untuk hari-hari berikutnya lagi gitu. Betul, memang kita harus recharge ya, harus semangat, cari semangatnya gimana nih biar kita bisa full lagi baterainya untuk menghadapi hari esok gitu kan. Dan benar, harus make time untuk ngedate, entah itu nonton atau ngopi atau keluar. Dan kebetulan the art of doing nothing ini sendiri, ini pas banget di mention karena kita hari ini juga mau ngobrolin sebuah apps yang cocok banget buat teman-teman kaum yang seneng art of doing nothing. Karena bisa jadi lebih simple semuanya, ya nggak Bu Sandra? Nah kebetulan kalau keluar kan kita kayaknya males banget nih, udah pengen quality time gitu ya, atau pengen nonton bioskop tapi beli tiketnya ribet kalau ngantri-ngantri lagi gitu ya. Gimana sih Bu cara Livin Mandiri ini bisa mendukung work-life balance, apalagi untuk pasangan-pasangan muda kayak kita-kita di sini, dan mendukung juga cara hidup the art of doing nothing. Coba Bu Sandra. Oke. Tadi kan kita udah ngobrolin ya soal gimana sih punya work-life balance yang baik gitu ya. Dan tadi kuncinya satu, kita coba mengatur waktu. Terus kemudian juga mengatur skala prioritas. Betul. Gitu. Tapi ternyata hal tersebut tidaklah cukup, belum cukup. Gitu. Kenapa? Karena dengan kesibukan kita yang luar biasa, pasti kita pengen ada hal-hal yang membantu kita, membuat urusan kita jadi lebih mudah. Dan inilah gitu ya, momen dimana saya mau share Bank Mandiri melalui satu aplikasi yaitu Super Apps Livin by Mandiri, kami menghadirkan kemudahan, kenyamanan buat seluruh masyarakat Indonesia dalam urusan sehari-hari. Jadi Livin ini punya 3 pilar, hal yang khusus yang nggak dimiliki oleh aplikasi yang lain ya. Wow, apa itu Yang Bu? pertama, Livin ini adalah aplikasi yang sangat komprehensif, lengkap. Kemudian yang kedua, itu sangat cocok nih buat teman-teman yang muda-muda, para millennials, Gen Z yang pasti kalau weekend gini mau kuliner lah, nanti mau nonton lah gitu ya. Karena Livin ini juga menghadirkan solusi untuk lifestyle. Dan yang berikutnya tadi saya udah share lengkap, kemudian untuk sesuai untuk kita yang memang dalam hal kebutuhan lifestyle, tapi sangat simple dan mudah juga. Jadi tidak ribet sama sekali menggunakan Livin by Mandiri ini. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan lagi buat Livin by Mandiri dong. Sudah menjadi aplikasi yang super apps, super lengkap. Semuanya ada di dalam situ ya. Nah ngomong-ngomong lifestyle nih Bu Sandra, aku kepo lagi ke Bu Sandra. Kayaknya sering olahraga ya, sering golf atau cycling. Bener nggak Bu? Makanya bisa seger terus ya. Nah, gimana sih cara Bu Sandra bisa manage hobinya di tengah pekerjaan dan juga keluarga? Apakah terbantu juga dengan adanya Livin yang bisa mendukung hobi-hobi itu? Jadi Livin ini kan tadi salah satu keywordnya gitu ya, lengkap dan juga cocok buat lifestyle. Nah, di Livin ini banyak sekali kita sediakan berbagai fitur. Kalau misalkan lah ngobrolin soal golf, kita bisa loh booking golf course melalui Livin. Oh iya? Gitu. Mas Deva main golf nggak? Saya lagi tertarik tapi belum mulai. Oh berarti mungkin abis ini karena bisa Livin dicoba nih. memudahkan semua prosesnya, saya akan mulai mungkin.
Nah, bisa Harus diajak ya. bareng Nanti tuh Bu Sandra. Nanti ditemenin, tapi Mbak Mikanya nggak boleh ikut. Soalnya dia lebih jago, Bu. Oh, gitu Dia ya. emang lebih Kita jago. nyalon aja bareng nanti ya. Terus gimana Bu? Oke. Nah, tadi kalau kita bicara yang lifestyle yang terkait dengan olahraga, saya mau share juga nih yang memang pasti dibutuhkan dalam urusan kita sehari-hari, yaitu untuk pembayaran. Udah pasti nih, seorang ibu gitu ya, sekarang seorang istri, belum menjadi ibu, mudah-mudahan dalam waktu dekat, Mbak Mika. Udah tadi kan si Mas Deva udah share gitu. Sekarang aku alihin nih tugasnya ke Mika gitu ya, ke istri. Nah, sekalian nih aku jelasin buat Mika dan buat teman-teman yang di sini. Livin ini sangat mudah untuk berbagai kebutuhan pembayaran. Jadi bayar tagihan PLN, bayar telekomunikasi, kemudian bayar e-commerce, yang belanja, yang hobinya belanja gitu ya, belanja online, itu sangat mudah. Bisa. Kok tunjuk-tunjukkan nih ya, siapa nih yang senang Aku. belanja online nih? Setiap hari ada aja paket yang nyampe di rumah ya. Nah. Jadi ini penting nih. Jadi bisa memudahkan juga Mbak Mika Betul. untuk belanja ya Betul. Ibu ya, Iya. Livin ya. Kebetulan bisa belanja juga di Livin katanya ya? Bisa juga. Dan sangat mudah tadi saya sampaikan, kenapa? Kita nggak usah tuh ngafalin virtual Virtual code yang number. panjang sekali itu gitu ya, yang bikin kita pusing. Karena dengan Livin hal itu menjadi simple. Dan yang berikutnya pasti di dalam, kan tadi udah males nih mungkin bawa cash di dompet gitu ya, semuanya udah mau cashless aja. Nah, untuk top up itu juga mudah sekali dilakukan melalui salah satu fitur di Livin untuk fitur top up. Jadi e-money, kemudian juga wallet lain yang mungkin saya nggak usah sebut namanya gitu ya, satu persatu, tapi semua tersedia di Livin, sangat mudah dilakukan dimanapun dan kapanpun. Luar biasa. Nah ngomong-ngomong kemudahan-kemudahan ini Mas Deva, pernah nggak sih ngerasa sulit gitu atau emergency, terus karena digital transaction atau karena Livin jadi terbantu? Ya itu dia tadi, pasca menikah gitu ya, banyak hal yang berubah termasuk juga keberadaan dompet saya. Keberadaan dompet saya itu lebih banyak di tas istri saya ketimbang di saku saya sendiri. Jadi kadang-kadang ada momen di mana saya pergi berangkat gitu, nyetir sendiri, dompetnya lupa bawa. Waduh. Karena ternyata masih ada di tas istri gitu. Biasanya kan dikeluarin, tapi ya kadang-kadang kalau kita pulang kerja ya udah malam banget, lupa dong dikeluarin gitu. Jadi saya udah main berangkat-berangkat aja tanpa ngecek dulu dompet itu ada atau enggak sama saya gitu. Nah itu sering banget. Jadi ada satu momen di mana emang saya lagi bener-bener gak bawa dompet, cuman bawa handphone, selamat karena Livin. Karena bisa pakai krisnya, kemudian juga bisa top up e-money, Di tengah-tengah top up itu makan waktunya cuman less than 1 minute, kita bisa Apalagi langsung kalau di top up. jalan tol ya. Apalagi kalau pakai handphonenya Android, tinggal tempel, set, Livinnya muncul. Pernah nggak ngalamin kehabisan saldo e-money gitu di jalan tol? Sering itu. Iya. Sangat Gimana tuh sering. ceritanya? Iya, sangat sering. Jadi aku memang bertugas di departemen e-money ya kebetulan ya. Karena semua e-money-nya aku custom BTS guys, sorry banget. Jadi even e-money suamiku juga gambarnya jungkook gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dia tetap harus pakai. Karena memang itu kan hak prerogatif saya ya untuk memilih gambar e-money-nya. Jadi semua e-money itu sebenarnya tanggung jawab aku. Kadang-kadang kan kita lupa ya gitu kalau udah di jalan. Ya ampun ternyata e-money-nya udah mau habis nih gitu. Dan sangat mudah sekali kayak yang tadi Deva bilang. Aku tinggal tempel di handphone Android aku top up. Kadang-kadang udah lagi ngantri gitu. Pas udah di bagian kita udah keisi karena super cepat dan super gampang pakai Iya karena e-money. top up-nya ini sistemnya pre-login. Jadi kita tanpa login pun kita bisa top up e-money. Itu yang bikin Benar. Livin by Mandiri jadi ya super app, super lengkap. Dan buat teman-teman semua yang udah ada Livin-nya, kalau belum ada please download ya, bisa dibantu sama teman-teman yang ada di booth.
kalau yang udah ada dan yang pakai Android itu tadi aku ngeliat sendiri walaupun aku nggak pakai Android ya, tapi kayak amazed gitu. Jadi kalau kartu e-money kalian ditempel di belakang handphone itu langsung bisa kebuka ya? Yes, betul Langsung ada sekali. pilihan ya. Mbak Iya. Mika kebetulan pakai Android Aku ya? pakai Android. Itu Jadi, gimana? Gampang banget, jadi tinggal kita tempel dan sensornya tuh sensitif banget kalau Android. Jadi kalau kita tempel di belakangnya, itu benar-benar langsung keluar pilihannya Livin by Mandiri, tinggal dipencet, bener kata Deva, pre-login, tanpa harus masukin password dan lain-lain gitu, itu benar-benar bisa langsung keluar, tinggal kita pilih top up dan bisa update saldo juga. Karena biasanya kalau e-money, kalau kita mungkin beli di e-commerce atau di bank lain, kadang-kadang update saldonya suka susah. Jadi misalkan kita udah habis masukin, terus update saldonya tuh harus dilakukan belakangan gitu. Setelah diisi gitu. Setelah diisi. Tapi kalau pakai Livin, benar-benar tinggal tempel, kita mau top up berapa, langsung ke update. Jadi cepat dan ringkas sekali. Sesimpel itu ya. Jadi Sesimpel memudahkan itu. kehidupan sehari-hari, nggak usah effort banyak. Itu mendukung banget kan untuk the art of doing nothing ya. Saya sangat beruntung punya Livin. Ya. Bukan punya Mbak Mika ya, punya punya Livin. itu hoki seumur hidup udah dipakai Oke. untuk dapetin dia. Tapi terbantu lagi karena ada Livin. Jadi ya itu dia tadi ada momen-momen apalagi aduh kadang-kadang suka emang udah lupaan ya. Kadang-kadang suka lupa gitu. Kebantu banget. Pernah juga ada momen di mana dia teater lagi pentas teater, kemudian depan pentas teater itu ada ini Bu, ada UMKM, banyak food truck. Seperti biasa dompet saya tidak ada. Ya, tapi kan pengen jajan ya. Pas pengen jajan terselamatkan karena transaksinya bisa pakai kris lewat Livin. Luar biasa. Nah mungkin Bu Sandra bisa share lagi bayar-bayar dalam keseharian berumah tangga itu apa lagi sih Bu yang bisa terbantu dengan Livin? Aku punya cerita juga satu tapi Bu Sandra dulu. Ya, jadi kan tadi saya udah cerita ya, kalau kita bisa bayar berbagai tagihan, tadi PLN, telekomunikasi, tapi di Livin ini makanya judulnya super app, super lengkap, karena ada kurang lebih 2.000 biller. Wow, 2.000 biller. biller. Jadi bayar apa aja itu 2.000 biller ada di situ ya? Ada di situ. Dan kita nggak perlu, bukan berarti 2.000 kita harus mencari gitu ya. Kita gampang aja. Misalkan sekarang mau bayar sekolah atau mau juga untuk bayar zakat dan sebagainya gitu ya. Itu dengan kita ketik keywordnya aja itu udah keluar gitu. Jadi kita nggak perlu mencari 2.000 biller, itu kan banyak juga ya di satu aplikasi. Nah, hal itu tentunya akan memudahkan kita gitu ya, karena again kita bisa lakukan di mana saja, kapanpun, dan nggak perlu ribet dengan angka-angka virtual dan sebagainya, karena semuanya itu dibuat sangat simple di Livin by Mandiri. Benar banget. Aku boleh tanya dikit gak sih Boleh sama dong, Ibu? Soalnya boleh aku dong. agak kepo. Enggak Bu, ini kan kalau buat kita generasi yang mungkin Gen Z atau millennials kan sangat mudah ya. Karena kita udah used to using apps gitu. Jadi memang kita sangat gampang lah untuk mengakses aplikasi-aplikasi. Tapi kayak misalkan papa kita gitu yang agak-agak gaptek gitu nggak ngerti. Apakah mudah juga pakai Livin atau gimana tuh Bu? Ayah saya kebetulan juga udah nggak muda lagi ya. Saya aja udah segini, ayah saya usianya sekarang 84 tahun. Dan dia adalah salah satu pengguna Livin. Dan di awal aja biasanya kan namanya orang tua gitu ya, perlu di-guide. Kita sendiri pun juga seperti itu. Di awal menggunakan satu aplikasi pasti biasanya kita memang nggak tiba-tiba langsung jago gitu kan, langsung pinter, langsung terbiasa. Perlu waktu, tapi terbukti dia dan juga teman-temannya di komunitasnya gitu ya, sangat terbiasa menggunakan Livin ini dan nggak pernah nanya-nanya lagi, karena sekalinya kita ajarin udah tahu kalau misalkan fitur ini ada di mana, dan semua itu memang begitu buka Livin dan bukanya pun mudah ya, bisa pakai face recognition, kita nggak perlu lagi masukin password dan sebagainya, itu sudah bisa diakses, udah bisa langsung kelihatan, termasuk juga sebenarnya tadi kalau ngobrolin belanja di UMKM,
kalau mau makan di warung atau sekarang nih yang lagi pada di mall, mau ke food court gitu ya. Tadi udah kesebut Kris. Kris ini juga bisa diakses tanpa harus login loh. Oh ya? Jadi itu yang saya sampaikan bahwa sangat mudah, nyaman dan simple karena Livin ini bisa dipakai, kita bisa belanja dengan menggunakan Kris, nggak perlu login, nggak perlu face recognition, udah bisa langsung tap aja nanti menggunakan si Kris ini dan udah bisa langsung masuk ke rekening tabungan kita tentunya. Nah tapi kan kalau Kris ini banyak ya Bu ya, bank-bank lain semuanya sudah hampir pakai Kris nih. Apa sih kelebihan Kris yang ada di Mandiri yang gak ada di bank-bank lain kelebihannya? Jadi sumber dana untuk Kris ini tadi saya sampaikan defaultnya itu adalah rekening tabungan. Tapi kita juga bisa pilih kalau Kris dengan tabungan mungkin kalau untuk makan di mall oke lah gitu ya. Tapi sekali-sekali misalkan kita mau transaksi di hotel gitu ya, dinner atau lunch di cafe di hotel, itu bisa kita pilih sumber dananya itu credit card. Oh gitu, jadi nggak usah keluarin kartu fisik lagi ya, pada akhirnya semuanya di HP aja dalam satu aplikasi, fitur super app, super lengkap, semuanya udah ada di situ ya Ibu ya, jadi nggak usah repot-repot. Nah ngomongin kemudahan yang ada di Livin nih, saya punya cerita juga satu, kalau tadi Mas Deva soal imani ya kalian ya, oh soal belanja makanan, kalau bapak-bapak tuh emang perut ya pikirannya, makanan mulu pikiran. Kalau Mbak Mika tadi imani. Kalau aku, ini pasti banyak yang relate juga. Ada nggak sih di sini yang pernah nggak bisa internetan karena lupa bayar TV kabel atau internet? Ayo, pasti banyak ya. Lupa bayar dan akhirnya diputus. Itu sering banget waktu Ibu. Pada akhirnya lagi mau Zoom meeting, duh mati internetnya karena lupa bayar. Dan kalau udah lupa bayar itu kan nggak sesimpel bayar, terus dia langsung nongol lagi kan. Kadang-kadang harus call dulu operatornya, terus tolong dong resetin koneksi saya kemarin ke pending nih karena lupa bayar. Itu sering kali karena virtual number atau nomor ID-nya tuh lupa atau berapa, akhirnya nunda terus. Kalau di Mandiri katanya udah nggak usah nginget-nginget nomor lagi ya? Udah nggak perlu karena sekali kita masukin datanya itu udah tersimpan, jadi untuk periode berikutnya kita sudah bisa langsung menggunakan itu aja. Jadi serba otomatis, benar-benar keren banget sih emang, kita nggak usah repot-repot lagi. Tepuk tangan dong buat Livin by Mandiri. Kembali ke work life balance ya. Ini kalau tadi katanya ngedate-nya nonton, hangout gitu. Kalau kalian tuh penikmat konser nggak sih, musik gitu, seneng nggak sih nonton? Kita penikmat konser tapi pemilih banget. Pemilih. Jadi misalnya sekarang kan lagi tahun-tahunnya konser, pasca pandemi kayaknya konser semua kan gitu. Bahkan film layar lebar kalau bisa dikonserin gitu. Apa aja konser deh sekarang. Tapi kita milih, jadi maksudnya itu juga kan kita sesuaikan dengan supaya balance tadi, supaya kerjanya tetap jalan, tapi juga kita bisa menikmati waktu luang kita nonton konser, kita harus make sure. Jadi biasanya kita bikin kandidat dulu nih dari, ada beberapa konser, kita misalnya kayak ada 3 konser besar, nah dari 3 ini sebenarnya yang kita paling pengen yang mana? Yang kita paling paham lagunya yang mana gitu. Jadi mindful banget ya terhadap spending money. Wow, keren banget. Tepuk tangan buat Mas Deva dong, walaupun rezekinya ngalir terus, tapi tetap kita harus pikirin ya mana nih yang prioritasnya. Betul, nih konser yang kita pengen nonton. Tapi pasti pernah nggak ngerasain yang namanya war ticket? Pernah banget. Kalau war, istri saya. Gimana tuh pengalamannya? Pernah banget ya, apalagi kita kan nggak punya privilege untuk berlama-lama di depan laptop atau handphone untuk war gitu ya. Kadang-kadang kan kita memang bekerja gitu, jadi aku kadang-kadang minta tim aku, minta tolong dong warin tiket gitu. Nah, dapet? Enggak juga. Enggak juga ya, kebetulan ya. Enggak juga ya. Tapi itu sih mungkin salah satu consideration kita juga untuk kayak menonton konser gitu. Itu kan karena kita nggak punya privilege itu untuk war tiket gitu. Dan kadang pun udah war juga nggak dapet gitu. Jadi mungkin itu yang membuat kita juga jadi tidak sebegitu seringnya untuk menonton konser-konser juga karena itu sih. Karena mungkin pembelian tiket yang selain memang antri, tapi mungkin juga
kadang-kadang nggak accessible gitu, kayak mungkin kita juga agak bingung gitu buka web yang mana ya gitu, atau Nah itu bener tuh, kadang-kadang kita bingung Iya. kalau mau beli tuh yang sebenarnya dari mana. yang legit tuh lewat mana Iya. gitu. Belum Iya. kalau websitenya down kan. Iya. Jadi kalau konser BTS Betul, gitu kan, ARMY ya, jadi BTS, udah paham benar. gimana frustasinya. Betul sekali. Bisa down. Kebetulan kalau kalian lihat di Livin, ini kebetulan aku juga baru tahu 3 hari yang lalu pas launching Livin Super App Super Lengkap, ternyata kita juga bisa beli tiket konser loh di Livin ya. Yes. Dan caranya gampang banget, nggak akan down-down, nggak antri-antri, nggak war-war ya. Gimana sih caranya Bu Sandra? Di Livin itu ada satu fitur yang keren banget nih, gitu ya. Ini ya kalau dilihat di sebelah sini. Livin Suka. Nah, kalau teman-teman buka Livin ini yang kita tunggu dulu. Sebelah kanan atas pokoknya, jadi ada logo tas belanja. Ini lagi kembali ke awal. Jadi warna merah Suka, tinggal diklik dan bisa langsung lihat biar connect semua pembahasannya. Gimana Bu Sandra Dan caranya? tadi kan saya cerita ya, Livin itu ada 3 pilar. Complete, kemudian lifestyle, dan simple. Atau simple dan mudah gitu ya. Nah yang kedua ini, yang lifestyle, itu kita masukkan di fitur Livin Suka. Jadi salah satunya adalah kalau mau beli tiket konser bisa lewat Livin Suka ini. Jadi harus dicoba nih buat konser-konser yang akan datang, beli tiketnya lewat Livin Suka. Ini dia nih paling kanan atas ya teman-teman ya, dicek. Itu nggak cuma tiket konser lagi Bu ya. Bisa beli tiket kereta api, PT KAI, bisa beli tiket pesawat Garuda, bisa di situ. Dan juga ada banyak promo-promo menarik ya. Kalau ke mall langsung dibuka lagi ada promo apa di sini, langsung dicek dan dapetin promonya ya Bu Ibu ya. Sebagai ibu-ibu kan kita harus mikir promo juga, mana Terus untuk pengen yang praktis gitu ya. pengen praktis gitu kan. Sebentar lagi kita akan buka kesempatan buat teman-teman yang mau nanya juga ke narasumber. Tapi saya punya satu pertanyaan lagi nih, Bu Sandra. Kan ibu putra atau putrinya yang putranya namanya siapa? Nah, Abia yang kuliah di Amerika ya, pasti kan rasanya jauh dengan anak itu sebagai orang tua agak ketar-ketir juga. Ya mungkin Bapak Ibu di sini ada yang anaknya kuliahnya jauh juga. Ini apalagi Bu Sandra anaknya di Amerika kuliahnya. Ada kendala nggak sih kalau mau ngirim-ngirim uang ke anak? Itu gimana kalau pakai Livin? Oke, jadi sebelum ada Livin, buat aku itu lumayan. Kalau tiap mau transfer, apalagi nih, aku kan tadi bilang punya 2 anak cowok. Kalau anak cowok itu sayang mama kalau transfer. Aduh. Hashtagnya gitu tuh, hashtagnya sayang mama kalau udah ditransfer. Jadi kalau kita belum transfer, Belum ada I love you ya? Gak ada tuh, I miss you, I love you, susah ditungguinnya. Jadi dulu sebelum ada Livin pasti kita mikir setiap mau transfer, aduh biayanya. Jadi harus berapa nih jumlahnya supaya worth it untuk kita kirim dengan biaya tertentu yang nggak murah. Udah gitu nanti dia terimanya di sana nggak full amount, masih gitu, kepotong dipotong lagi. Misalkan aku kirim ya, misalkan lah di dalam mata uang US dollar, aku kirim misalkan 200 US dollar, itu di sana dia terimanya nggak 200 full amount gitu. Jadi kena biaya di sini Miris dan juga ada ya. biaya lagi di sana. Nah dengan Livin hal ini jadi jawaban buat kita-kita yang punya kebutuhan untuk transfer falas. Kenapa? Yang pertama, Livin ini menyediakan fitur transfer falas yang bisa digunakan 24 jam 7 hari. Wow, jadi benar-benar nggak usah nunggu Senin sampai Jumat jam Nggak perlu. 9 sampai jam 5 lagi ya Bu ya. Dan kalau dulu gitu ya, tadi pertama biaya, terus kan kita harus ke cabang tuh. Wah cabang udah tutup, udah nggak bisa, transfer terakhir jam sekian, jam 3 sore dan sebagainya. Dan diterimanya, kita kirim hari ini, diterimanya kalau kita bicara kirim ke Amerika, rata-rata tuh 2 hari. Dengan Livin ini diterimanya kurang lebih paling lama 1 jam setelah kita kirim dengan 24 jam sehari 7 hari. Jadi nggak ada cerita hari Minggu, nggak ada cerita weekend gitu ya.
sayang mama itu bisa muncul. Sayang Itu mama bisa yang 24 ditunggu-tunggu jam. ya. Tunggu 2 hari, Ya tiba-tiba ampun. udah muncul I love you, I miss you. Mahal banget kata-kata sayang mamanya ya, harus transfer dulu. Tapi itu bener ya teman-teman. Aku dulu, papaku juga suka cerita ya, Bu Sandra, katanya kalau nunggu kiriman uang tuh sampai minjem-minjem duit dulu ke teman atau bantu nyuci piring dulu di warteg biar bisa makan gitu ya. Kalau sekarang bahkan sejauh Amerika pun dalam hitungan jam bisa langsung terkirim dananya melalui Livin. Jadi Livin bener-bener Livin super app, super lengkap menjadi solusi dalam transaksi apapun ya. Dan masih boleh dong nambahin lagi ya. Apa tuh? Si Transfer Palace ini, tadi anak saya kebetulan sekolahnya di Amerika. Tapi ada satu lagi yang sekolah di Skotlandia di UK. Jadi Livin ini tidak hanya untuk mata uang US dollar, tapi bisa 11 mata uang falas. Luar biasa. Jadi 11 mata uang semuanya lengkap seluruh dunia secara globally. Untuk seluruh nasabah-nasabah Mandiri sudah sangat terbantu. Bisa menjadi aplikasi untuk bayar-membayar jadi lebih mudah. Mendukung lifestyle jadi lebih mudah. Mau ngedate juga jadi lebih mudah. Beli tiket konser lebih mudah. Dan ngirim uang kemanapun di dunia jadi dipermudah juga ya. Jadi tepuk tangan sekali lagi buat Livin by Mandiri. Oke, kita udah ngobrol banyak banget, tapi kayaknya di sini banyak juga yang pengen nanya-nanya langsung ke Bu Sandra, Mas Deva, dan juga Mbak Mika ya. Jadi langsung aja kita buka sesi pertanyaannya. Bisa dibantu? Oh, silakan angkat tangan untuk teman-teman yang mau nanya, langsung aja. Silahkan perkenalkan dirinya dulu, lalu mau nanya ke narasumber yang mana. Silakan Mbak. Halo Kak Deva, perkenalkan aku Feni Lee. Aku mau tanya, sebagai public figure itu kan Kak Deva harus menjaga tuh keseimbangan antara kehidupan pribadi sama kehidupan karirnya. Nah itu gimana caranya gitu? Poin penting apa yang menjadi dasar dari Kak Deva untuk bisa work life balance-nya itu? Thank you. Wah, pertanyaannya keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Dengan Mbak siapa tadi? Feni Lee. Feni. 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 Feni, Oke, terima kasih pertanyaannya silakan. Feni. Sebenarnya kalau dibilang ada kunci atau cara khusus, seperti yang saya bilang tadi bahwa setiap individu ketika sudah ketemu dengan individu lain dan berkomitmen untuk menjadi satu kesatuan, dalam hal ini saya dan Mika gitu ya, kita menjadi pasangan suami istri, pada akhirnya kita akan menemukan solusi, cara, dan jalan kita masing-masing. Yang paling penting harus disamakan dari awal adalah bagaimana kita memvalue sesuatu. Kita value sesuatu tuh sama nggak gitu. Selera boleh beda, tapi cara value something itu harus sama. Karena itu yang bikin kita punya daya empati, punya simpati, punya respect yang di level yang sama. Jadi sebenarnya itu dulu yang kita samakan dari awal. Dan saya bersyukur sekali karena saya dapat istri dengan cara pandang dan juga memvalue sesuatu itu sama dengan apa yang saya percayai selama ini gitu. Dan akhirnya juga itu juga jadi modal penting terhadap pengembangan yang lain, termasuk juga ketika misalnya harus ngobrolin soal bagi waktu kerjaan gitu. Jadi intinya itu sih, paling penting adalah value. Cara value-nya sendiri itu apakah kita udah di level yang sama atau belum. Kalau belum disamakan dulu, ketika itu udah sama semuanya akan dapat. Respect-nya dapat, bagi waktunya dapat, make time-nya bisa. Semuanya bisa. Tuh, sama seperti Livin kan semuanya bisa. Super app, super lengkap. Super app, super lengkap dan juga value-nya luar biasa juga ya. Mendukung kita menjaga work-life balance. Makasih Mbak Feni untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan bisa dibantu oleh tim kita dengan mikrofonnya. Oh, di sebelah kiri panggung. Silahkan Ibu. Halo, selamat siang. Di sini saya ingin bertanya langsung kepada Mika. Tapi sebelumnya boleh dulu dong ngucapin happy birthday ke Mika. Oh iya, happy birthday. Happy birthday. Mika. Terima kasih, thank you. Ya ampun, ini sekaligus birthday present ya Birthday dari gift. Mandiri Yes, di atas betul. panggung. Dinyanyiin habis ini ya. Oke, di sini yang mau saya tanyakan tadi kan kita semua sudah mendengar cara Mika gimana mengatur waktunya bareng Deva gitu kan. Tapi mungkin di sini bisa di-share gitu, sharing gimana cara memanage prioritasnya gitu. Misalnya nih Kak Mika sendiri ada act of service khusus gitu kan buat Kak Deva, gimana
bisa memanage prioritas itu. Dan yang kedua ini tips gimana sih bisa tetap menjadi diri sendiri setelah menjadi istri. Karena kebanyakan nih ya ibu-ibu muda di sini pasti setelah menikah, apalagi setelah punya anak, ngaku nggak nih, kadang kehilangan identitas diri kita gitu kan. Ada yang dipanggil Ibu Bambang, mamanya Deva misalnya, kita kehilangan diri kita gitu, individualitas kita itu hilang setelah menikah dan menjadi istri, terus menjadi ibu dengan rumah yang berantakan, jadi curhat ya. Nah itu gimana tipsnya dari Mika untuk mengatasi bisikan-bisikan yang mungkin bisa mempengaruhi kewarasan seorang istri ataupun juga seorang ibu. Tips menjadi diri sendiri setelah menjalani banyak peran ataupun juga karakter di dalam rumah tangga. Terima kasih. Makasih. Dengan Mbak siapa tadi? Mbak Deslia. Mbak Deslia itu curhat sekaligus nanya Curhat ya. Tapi mewakili banyak pikiran ibu-ibu loh. Karena relatable banget ya nggak sih ibu-ibu? Iya Nah, betul. gimana tuh? Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak. Cukup berat ya di sore hari yang harusnya santai ini ya. Tapi kalau soal balance ya, mungkin tadi juga udah banyak didiskus sama Bu Sandra, sama Deva juga. Semakin bertambah usia, aku semakin melihat kalau balance itu it's not all about 50-50 gitu. Kayak nggak selalu di pekerjaan 50, di rumah 50 jadinya 100 gitu. Menurut aku kadang-kadang ada hari-hari di mana pekerjaan 20, keluarga 30, waktu untuk diri sendiri 50 gitu. Jadi kayak time allocation dan priority setting menurut aku sangat penting gitu. Jadi kenapa aku selalu punya agenda yang short term dan long term gitu. Jadi kalau untuk long term mungkin banyak ya goals atau pekerjaan atau apapun yang kita pengenin, kayak misalkan aku dan Deva kita udah planning akhir tahun kita traveling yuk gitu, itu kan long term planning gitu. Tapi ada juga hal-hal yang aku planning on a daily basis gitu. Jadi kayak misalkan besok aku mau ngapain, aku olahraga pagi, abis itu aku bekerja, misalkan aku ada photoshoot, baru malamnya aku bisa spend time with my husband gitu. Jadi long term dan short term planning tuh udah mulai aku aplikasikan gitu. Tapi sebenarnya itu udah dari sebelum menikah, karena dulu aku mulai bekerja di usia sangat muda, jadi aku harus balance pendidikan dan pekerjaan aku gitu dari dulu. Jadi sudah cukup berlatih lah dari dulu gimana caranya bisa pinter-pinter mengatur prioritas dan mengalokasikan waktu aku gitu. Terus kalau yang kedua soal menjaga kewarasan dan tidak kehilangan identitas ya, itu sebenarnya aku agak berat karena aku juga baru menikahnya ya, mungkin nanti Bu Sandra bisa menambahkan. Tapi kalau buat aku kenapa penting seperti yang Deva bilang untuk menyamakan value di awal gitu, karena kayaknya itu menjadi landasan hubungan dan satu pernikahan gitu ya, untuk membicarakan dari awal apa yang kita inginkan sama-sama dan apa yang kita inginkan secara pribadi gitu. Dan kebetulan aku mendapatkan suami yang sangat mendukung 100% gitu, dan kami bertemu ketika kami berdua juga sama-sama sudah bekerja professionally, jadi sudah saling tahu satu sama lain, dan pasanganku juga sangat respect dengan my goals, my dreams, nggak pernah dipandang sebelah mata. Dia justru sangat mendukung semua yang aku inginkan. Aku mau kuliah lagi, mau kerja ini, itu. Pokoknya suami aku selalu mendukung gitu. Tapi kembali lagi, semua kan dimulai dari diri kita ya. Kalau menurut aku kita udah tahu our own value, kita udah tahu apa yang kita bisa lakukan, dan kita udah secure dengan diri kita sendiri, itu akan memudahkan segalanya sih sebenarnya. Memang betul istri, ibu, itu semua kan roles yang kita punya gitu ya. Tapi di balik semua itu kan kita adalah diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah take on so many roles gitu, just take time to appreciate yourself. Harus selalu punya me time seperti yang tadi Bu Sandra bilang. Aku merasa me time tuh sekarang makin priceless, makin mahal, tapi juga makin mudah karena bisa dilakukan kapanpun. Kayak aku me time aku as simple as aku cuman di kamar sendirian dengerin lagu, nyanyi-nyanyi sambil mandi gitu, nggak ada distraction dari kiri kanan, itu menurut aku udah sangat-sangat efektif gitu. Jadi mungkin sekarang
the simpler the better. Dengan segala macam yang terjadi di sekeliling hidup kita bisa finding luxury in simple things. Itu kayaknya salah satu skill yang harus kita latih dan kembangkan, especially sebagai perempuan gitu. Tapi kita bisa lihat dari Bu Sandra ya, bagaimana hebatnya seorang wanita bisa menjadi ibu, menjadi istri, bisa menjadi wakil direktur utama yang sudah bekerja 20 plus years gitu. Jadi melihat contoh-contoh wanita yang hebat-hebat seperti ini membuat aku jadi termotivasi sih sebenarnya. Jadi thank you Bu, hari ini kita udah di satu acara yang sama dan suamiku juga tahu aku pengen seperti Ibu Sandra, dari tadi aku udah bilang, jadi dia mendukung. Buat semua teman-teman perempuan aku di sini, keren-keren semuanya dengan semua role yang kalian punya. Pokoknya selalu ingat untuk appreciate yourself and have time for yourself. Gitu sih kayaknya. Kita kasih tepuk tangan dong buat jawabannya Mbak Mika yang inspiring banget. Makasih juga Mbak Deslia untuk pertanyaannya. Bener-bener salut banget sih. Itu kalau tadi wawancara Miss Universe langsung menang loh. Itu ngomong-ngomong termeh-meh gak sih? Berbunga-bunga gak sih? Jadi saya dari tadi dipuji-puji sebagai suami yang supportive. cari scoreboard, tahu kan? Biasanya 10 gitu. Pengen saya 100 angkat ya? tadi, nggak ada lagi. Tapi emang mungkin saya nambahin ya bahwa ya benar di era yang serba cepat gitu. Kemudian apa-apa harus sigap. Kadang-kadang bikin kita jadi lupa sama apa yang kita suka, siapa kita gitu kan. Dan itu juga selalu kita obrolin berdua gitu. Saya ngomong sama dia, kenapa saya begitu suportif terhadap apapun yang dia ingin lakukan dan dia sudah lakukan. Karena I love her the way she is. Jadi itu yang bikin kita saling memilih at the first place kan. Jadi saya pengen Mika ya menjadi Mika seutuhnya. Bahkan ketika pun saya hadir di hidupnya itu kan melengkapi. Mika dari awal tanpa saya pun sudah menjadi Mika yang utuh gitu. Jadi justru dengan adanya pelengkap ini jadilah versi terbaik, bahkan lebih baik dari kemarin-kemarin gitu. Luar biasa, tepuk tangan dong ibu-ibu. Jangan terharu dulu ya, jangan emosional dulu ya. Nanti pada bilang lagi ke suaminya, tuh kayak Deva Mahendra dong ke istrinya, suportif. Aku tuh mau apa adanya, kayak Mika Tambayong, gitu ya. Nah, ada lagi nggak yang mau nanya nih, mumpung masih dibuka sesi Q&A-nya? Sebelum kita tutup, karena udah makin mepet durasinya, walaupun pembahasannya hari ini seru banget ya. Lagi seru loh kita. Siapa lagi yang mau nanya? Silahkan. Oke. Selamat sore, perkenalkan nama saya Adiba. Izin bertanya sama Ibu Sandra, sebagai working mom, apakah pernah merasa bersalah ketika kita sedang sibuk bekerja, jadi merasa bersalah dengan keluarga yang kita tinggalin karena kita sibuk kerja, dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Adiba. Mbak Adiba, makasih pertanyaannya Mbak Adiba, silahkan Ibu dijawab. Wah kalau ini udah expert banget, sekaligus bisa nambahin. Ini perlu expert nih. Nambahin iya. pertanyaan yang tadi tuh, melengkapi Betul. jawaban dari Mbak Mika. Oke, terima kasih buat pertanyaan yang keren gitu ya. Mungkin sebenarnya nggak langsung menjawab pertanyaan itu karena saya mau nambahin apa yang tadi udah disampaikan oleh Mika dan Deva. Dan saya sangat sependapat untuk tadi jawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak Deslia. Nah, apakah kita perlu khawatir kehilangan identitas diri kita gitu ya? Jawabannya itu tidak. Mengapa? Karena kesuksesan yang ada, yang kita miliki di saat apapun, itu adalah kesuksesan yang kita dapatkan dengan paket role kita sebagai wanita karir, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Jadi disebutkan ada waktu di mana, oh mamanya Abia gitu ya, bukan sebagai Alexandra. I'm so happy untuk mendengar itu gitu. Kenapa? Karena mereka itu adalah support system kita. And kita nggak akan bisa mencapai titik tertentu tanpa having them around and having them as our support system. So,
we have to be grateful gitu ya, bahwa kita punya suami, punya anak-anak yang mendukung karir kita. Jadi apakah kita perlu merasa bersalah? Jawabannya tidak. Tapi apa dong komitmen kita untuk mengatasi, kalau mau dibilang, kalaupun ada gitu pemikiran, aduh kok teman-teman anak kita gitu ya bisa didampingin oleh ibunya ke sekolah, didampingi untuk kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu. Kenapa kita nggak bisa gitu ya? Kita mungkin lagi ada meeting somewhere atau bahkan mungkin lagi traveling overseas, business trip dan sebagainya. Nah, untuk mengkompensasi hal itu, kita benar-benar harus melakukan tugas kita itu dengan sungguh-sungguh supaya memang kita juga jadi orang yang berhasil. Dan hal inilah yang akan menjawab gitu ya semua kegalauan, kerisauan hati kita dengan nggak being there with them gitu. Dan ada saat dimana nanti kita realize gitu ya, dan saya sudah mendapatkan itu dan that happened to me many times gitu ya, dari anak-anak yang ternyata gitu, kalau anak laki kan susah ya bilang bahwa mom gitu, apa namanya, saya bangga dengan I'm lucky to have itu, you. gitu ya. No, it's apa namanya, bukan momen yang akan frequently kita dapatkan gitu. Tapi kita ada saat-saat di mana hal itu keluar bukan karena tadi butuh transfer gitu ya, bukan hal itu, dan hal itu will pay off everything gitu ya, dimana mereka bilang bahwa mom, my friends itu mengidolakan mommy loh gitu. Hal yang itu tuh kan sebenarnya tanpa secara langsung dia bilang I'm proud of you. I'm proud of you. Dan gitu. itu pasti lebih bangganya lebih dibandingin naik jabatan mungkin. Betul, ya. Udah Ibu ya. melebihi apapun gitu ya. Bukan kayak terima bonus lebih dari itu. Itu sebenarnya. Jadi kita nggak perlu takut kehilangan identitas kita dan kita tidak perlu merasa bersalah. Tapi bagaimana caranya adalah dengan melakukan apa yang menjadi tugas dan amanah kita sebaik-baiknya. Sehingga memang bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita yang keren banget. Jadi every role has its achievements ya Bu Sandra. Jangan khawatir kehilangan identitas, karena ketika kita punya identitas baru, kita bisa punya achievement yang lebih lagi di situ dan mencapai kesuksesan seperti Ibu Alexandra. Amin ya ibu-ibu ya semua ya. Jadi makasih banget, sayang sekali waktunya sudah mendekati akhir. Nggak kerasa kita sudah mau tutup, tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada performance. Dan sebelum kita tutup talk show-nya, sedikit closing statements dong dari masing-masing nih Mbak Mika, Mas Deva dan juga Bu Sandra agar bisa mencapai work-life balance. Dari Mas Deva dulu deh. Saya mau ngomong sama teman-teman ya, jadi memang saya tuh terbantu sekali dengan Livin. Ini mungkin terdengar hard selling, but it's true. Karena tadi saya juga lupa cerita bahwa ada satu momen di mana kembali lagi saya nggak bawa dompet, saya butuh cash pada saat itu. Dari Livin kita bisa tarik tunai. Itu. Jadi emang terbantu dan termudahkan. Dengan apa-apa yang sekarang serba menawarkan eksklusivitas, dan segala macamnya, kita nggak butuh itu, kita butuh sebenarnya yang lengkap. Jadi hidup itu akan lebih menyenangkan dan kita akan lebih bisa punya banyak waktu untuk menikmatinya ketika everything simplified. Jadi jangan dibuat ribet, karena biarlah kehidupan itu ribet, kitanya jangan. Nah, salah satunya dengan pilihan-pilihan yang kita lakukan di dalam kita menjalaninya gitu. Ya salah satunya dengan memilih super app ini, itu adalah pilihan yang menurut saya adalah pilihan yang bijak karena akan memudahkan hidup dan akhirnya kita punya waktu lebih untuk memikirkan hal-hal yang memang perlu kita pikirkan dan menjadi prioritas kita. Jadi paling dari saya, terima kasih karena sudah hadir semuanya untuk Livin by Mandiri. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati waktunya. Kalau belum download,
Download sekarang, nggak nyesel sumpah. Oke, tepuk tangan buat Mas Deva Mahendra dong. Kalau Mika, apa Mika? Closing Oke. statementnya. Sebelumnya terima kasih untuk Live In by Mandiri, untuk Ibu Sandra sudah mengajak aku dan Deva hari ini di sini karena selain kita bisa berbagi, kita juga dapat banyak ilmu juga dari Ibu Sandra. Kita jadi banyak dapat pengetahuan tentang hidup dan tentang aplikasi. Jadi lengkap ya hari ini. Dan kalau untuk Live In sendiri sama seperti Deva, kalau dia suka lupa bawa dompet, kalau aku memang sengaja nggak bawa dompet karena aku merasa semua sudah bisa aku gunakan dan aku lakukan dengan satu gadget yang akan memudahkan aku yang tidak suka bawa tas besar. Jadi aku ingin tas aku tuh isinya hanya handphone dan kebutuhan-kebutuhan lain. Kalau dompet tuh kadang-kadang suka penuh. Dan sekarang sudah ada Livin yang memang aku frequently gunakan untuk segala macam e-money, untuk kris, belanja online. Karena kebetulan aku sangat menggunakan e-commerce. Dan bisa digunakan, diakses kapanpun, dimanapun. Kalau kita lagi di jalan, kita lagi di rumah mungkin gak mau keluar, Livin bisa digunakan. Sekarang sudah sangat lengkap, beli tiket pesawat, beli tiket kereta api, tiket konser. Jadi buat fellow armies aku kalau nanti BTS bikin konser lagi, kode-kode dulu sama suami ya, izin gitu. Kalau nanti BTS bikin konser, udah mudah banget, transfer ke luar negeri juga sangat mudah karena itu lumayan jadi concern besar kalau kita harus transfer ke luar negeri ya, itu lumayan jadi apa ya, jadi agak beban ya sebenarnya kayak yang tadi Bu Sandra juga udah cerita, tapi karena sekarang ada Livin jadi semuanya lebih mudah dan ya seperti yang tadi aku juga udah sampaikan dengan segala macam keriuhan dan keribetan yang terjadi di sekeliling kita, kita harus mencari hal-hal yang lebih simpel, yang bisa kita aplikasikan dimanapun, kapanpun, dan bisa berguna untuk banyak orang dan buat diri sendiri juga pastinya. Tepuk tangan dong untuk Mbak Mika. Semoga bisa menginspire ibu-ibu di sini semua ya, menjadi istri yang juga sukses dalam keluarga, sukses berkarir dan bisa menjadi idola. Kalau dari Ibu Sandra, Ibu silahkan. Terima kasih. Ini di depan kita dari tadi ya yang kita lihat ini wajah-wajah teman-teman yang muda-muda yang saya yakin punya banyak cita-cita, punya banyak mimpi. Mungkin sedikit pesan gitu kalau diizinkan, janganlah pernah ragu untuk menggapai cita-cita dan impian teman-teman semua. Dan dalam menggapai hal tersebut, lakukanlah dengan upaya, kerja keras gitu ya, belajar dari pengalaman. Tidak boleh pernah ada kata menyerah gitu ya, jadi selalu pantang menyerah dan teruslah berupaya untuk melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk mencapai kesuksesan, tadi kita udah sama-sama share di sini gitu ya. Salah satunya kita perlu membagi waktu, mengalokasikan waktu untuk tujuan profesional kita, kemudian keluarga dan juga untuk pribadi kita. Dan perlu adanya skala prioritas. Tidak cukup sampai di situ, dengan waktu yang hanya terbatas 24 jam, kita perlu dibantu oleh hal-hal yang membuat urusan kita jadi mudah. Dan hal inilah semua menjadi kunci kesuksesan kita. Dengan hadirnya Livin, Super Apps Livin by Mandiri, hal itu harus bisa menjadi kunci bagaimana kita mengatur keuangan kita, membuat hidup kita tidak menjadi lebih ribet tapi lebih simpel dan lebih nyaman. Berbagai fitur, mungkin saya nggak perlu ulangi lagi, jadi jangan tunggu lebih lama lagi, supaya bisa sukses mencapai tujuan, downloadlah Livin sekarang juga. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dong untuk narasumber kita di hari terakhir. Ini menjadi talk show yang paling relate ya kayaknya ya di kalangan ibu-ibu terutama. Jadi buat yang belum punya, sekali lagi download Livin sekarang, right now. Dan buka tabungan di Livin by Mandiri. Caranya gampang banget teman-teman, please langsung aja buat yang belum punya. Buka App Store-nya, buka Play Store-nya, tinggal search Livin by Mandiri.
yang logonya warna kuning langsung download, dan kalau udah download nanti akan diarahkan untuk buka rekening. Ini juga caranya gampang banget, nggak ada 5 menit, tinggal isi data diri dan tinggal selfie, langsung bisa buka tabungan, cepet banget. Atau kalau yang bingung bisa langsung datang ke booth-booth kita di Livin Fest hari ini terakhir ya, dan bisa dibantu, dan kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan voucher senilai 50.000 dari MAP ataupun 20.000 rupiah dari Chat Time. Dan sebelum kita tutup, aku mau info juga ke teman-teman, mumpung masih ada nih hari ini hari terakhir Livin Fest, jangan lupa buat datang ke sini karena untuk teman-teman yang transaksi Livin-nya paling sering, kalian berkesempatan untuk mendapatkan hadiah Vespa. Jadi di sebelah kanan sini ada Vespa ya teman-teman, bisa lihat yang warna hijau itu bukan prop, itu benar-benar bisa dibawa pulang sama teman-teman yang transaksinya paling sering menggunakan Livin. Bukan nominalnya paling banyak ya, jadi nggak usah transfer atau transaksi ratus-ratusan juta, tapi yang paling sering pakai Livin. Tinggal datang ke bawah dan kita juga ada hadiah iPhone sampai voucher MAP tadi. Ada juga nih program bonus voucher 100.000 kalau belanja pakai kris atau debit. Tadi kris sudah dimudahkan banget ya, seperti cerita Mas Deva yang nggak pernah bawa dompet lagi sekarang. Lalu debit ataupun kartu kredit di merchant yang bekerja sama dengan Bank Mandiri nih, seperti di Grade Indonesia. Misalnya Butterman, Gyukaku, Kintan Buffet, Penang Bistro, Pepper Lunch, itu ada diskon. Jadi jangan lupa transaksi pakai Livin ya. Kemudian fashion juga ada diskon nih buat yang lagi mau belanja lagi di GI. Adidas, Fred Perry, Massimo Dutti, dan Tommy Hilfiger sampai Vans itu juga sudah merchant Bank Mandiri. Jadi kalau belanja cus langsung dibuka Livin-nya, bisa belanja di Suka juga. Dan sebelum kita tutup teman-teman, kita foto bareng dulu kali ya. Di tengah sini sama-sama, dan setelah kita foto bareng narasumber, aku mau ajak teman-teman untuk wifi bareng juga. Tapi sebelum wifi dipersiapkan dulu aplikasinya, dibuka di handphone masing-masing Livin-nya untuk ditunjukkan sama-sama ya. Jadi mumpung kita lagi foto di sini, teman-teman bisa buka Livin-nya untuk wifi bareng. Oke, kita akan foto bersama dulu, mengabadikan momen hari ini nih, couple goals ya. Dengan logo Livin-nya, Livin 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Livin by Mandiri, super app, super lengkap. Oke teman-teman, sekarang kita akan bikin video bareng juga. Aku bilang Livin by Mandiri, teman-teman bilang super apps, super lengkap ya. Livin by Mandiri, super app, super lengkap ya. Paham? Oke, siap. Kita akan abadikan sama-sama Livin by Mandiri. Sekali lagi pakai logo tangannya L, Livin by Mandiri. Oke, terima kasih, kita foto bareng, sekarang ditunjukin Livin-nya. Kita ke depan sini Mas Deva, Mbak Mika dan Bu Sandra. Kita foto bareng teman-teman. Dan tolong ditunjukin dong aplikasi Livin-nya. Oke, aplikasi Livin-nya dong, ditunjukin aplikasi Livin-nya ya. Oh teman-teman boleh berdiri semuanya, kita tunjukkan aplikasinya bareng-bareng. Yuk paling depan, nanti akan diposting di Mandiri ya. Oke, sudah siap aplikasinya, ditunjukkan ke arah kamera teman-teman semua. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu Sandra, terima kasih Mas Deva. Oke, dan untuk teman-teman semua, please stay tune di sini. Kami persilakan Ibu Sandra dan teman-teman, terima kasih ya untuk partisipasinya dalam Livin Fest. It's really been a pleasure for me, Dazen Prila, to host you in this 4 days. 4 hari kita bareng-bareng terus ya. Dan tetap stay tune karena nanti kita akan saksikan
saksikan sama-sama performance dari Rizky Febian.